Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pecahan ya, operasi pada pecahan. Nah, tapi sebelum kita bahas materi ini, kalian harus paham dulu tentang pengertian pecahan dan cara mengubah pecahan. Yang belum paham bisa tonton videonya ya, linknya ada di atas, oke? Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, yang belum sarapan jangan lupa sarapan dulu. Kalau sudah sarapan langsung saja subscribe, like, komen, dan share, oke? Nah, untuk materi pada pecahan atau pada operasi pecahan yang akan kita bahas yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, oke? Nah, sebelum kita sudah membahas operasi pada bilangan bulat. Nah, ini yang akan kita bahas yaitu operasi pada pecahan. Oke, yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, ada yang ingat gambar ini? Nah, kira-kira bentuk pecahannya berapa yuk? Coba. Tinggal kita lihat ya, yang diarsir itu berapa? Iya, 1 per total seluruhnya ada berapa? Iya, ada 5. Berarti pecahannya 1 per 5. Nah, misalkan ada gambar kedua. Nah, seperti ini gambar kedua. Nah, kira-kira bentuk pecahannya kayak gimana? Iya, tinggal kita lihat lagi yang diarsir. Yang diarsirnya berapa? 2, seluruhnya 5. Nah, kira-kira kalau ditambah kira-kira seperti apa? Yuk coba. Tinggal kita lihat ya, kira-kira bentuknya sudah sama belum ukurannya. Nah, yang sebelah kiri misalkan satu lingkaran dibagi menjadi 5 bagian. Sebelah kanan juga menjadi 5 bagian, berarti sudah sama ya. Nah, kalau sudah sama ya tinggal dijumlahkan. Nah, berarti jadi hasilnya ya, yang diarsir berapa? Iya, 3. Nah, itu yang berwarna biru 2, yang berwarna merah 1, 3. Per total seluruhnya ada berapa? 5. Jadi 3 per 5. Jadi kita dapat ya 1 per 5 ditambah 2 per 5 sama dengan 3 per 5. Oke? Misalkan lagi contoh berikutnya. Nah, 1 per 3 ditambah 1 per 6. Nah, kira-kira berapa? Wah Pak, tinggal 1 tambah 1 berarti 2. 3 tambah 6 berarti 9. Oh, pasti jawabannya 2 per 9 nih. Nah, kita lihat bener apa enggak nih jawabannya ya, oke? Caranya kita tinggal pakai konsep pecahan ya. Ada lingkaran 1 per 3 berarti yang dibagi 3 bagian, yang diarsirnya 1. Ditambah 1 per 6 berarti ada lingkaran juga dibagi menjadi 6 bagian. Nah, yang diarsir juga 1. Nah, kira-kira bener nggak ini? 1 per 3 ditambah 1 per 6 masih 2 per 9. Tinggal kita lihat ya, daerah yang diarsir bagian pertama dengan daerah diarsir bagian kedua. Yang merah dan yang biru kira-kira bentuknya sudah sama belum? Ayo, sama belum? Iya, belum. Kalau belum, bentuknya kira-kira harus kita samakan dulu. Baru bisa kita jumlahkan. Oke. Nah, kalau disamakan kira-kira seperti apa gambarnya? Iya, seperti bawah ya. Jadi nanti yang diarsirnya ada 2. Nah, lingkarannya kebagi menjadi 6 bagian. Berarti 2 per 6. Nah, ditambah 1 per 6. Nah, yang lingkarannya dibagi menjadi 6 bagian, yang diarsir 1. Nah, kalau sudah sama bisa digabung nggak? Bisa, tinggal kita jumlahkan ya. Berarti gambarnya jadi ya, seperti ini. Yang diarsirnya ada 3 bagian, yaitu yang merahnya 2 bagian, yang birunya 1 bagian, berarti 3 per. Seluruhnya ada berapa? Iya, ada 6, berarti 3 per 6. Nah, 3 per 6 bisa kita sederhanakan nggak? Iya, sama-sama dibagi 3 ya. Berarti 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Jadi 1 per 3 ditambah 1 per 6 bukan 2 per 9 ya. Tapi berapa? Iya, 1 per 2. Nah, kira-kira kesimpulannya apa yang kita dapat? Iya, penjumlahan dan pengurangan dia punya syarat. Syaratnya apa? Penyebutnya harus sama. Jadi yang bawah atau penyebutnya harus sama. Nah, cara mudahnya gimana biar kita menyamakan penyebut? SD, materi SD masih ingat? Iya, tinggal mencari KPK, oke? Nah, agar kalian lebih paham, kita coba ke contoh soal deh ya. Nah, supaya kalian lebih paham dalam materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Misalkan ada soal 1 per 2
ditambah 1/3 dikurangi 3/4. Nah, kira-kira gimana cara kerjakannya? Tinggal kita lihat ya, penyebutnya sudah sama belum? 2, 3, dan 4. Oh, berarti belum sama. Kalau belum sama, kita harus samakan penyebut. Gimana caranya? Iya, cari KPK. Nah, waktu SD kalian sudah tahu cara mencari KPK ya. Gimana caranya? Bisa dengan poin faktor atau dengan persegi gitu. Nah, kalau kalian bingung, kita pakai cara yang mudah aja deh, cara perkalian standar saja. Nah, ambil angka yang kira-kira bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 4. Nah, kira-kira berapa? Iya, coba aja kita lihat perkalian 2 ya. 2 itu berapa aja? 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, perkalian 3 berapa aja? 3, 6, 9, dan 12. Perkalian 4 berapa aja? Iya, 4, 8, dan 12. Nah, kira-kira angka yang samanya berapa? Iya, 12 ya. Kenapa 12? Karena 12 bisa dibagi 2, 3, dan 4. Nah, berarti kita dapat KPK-nya 12. Setelah itu tinggal kita bagi ya, 12 dibagi 2. Nah, hasilnya dikali 1. 12 bagi 2 berapa? Iya, 6. 6 dikali 1, 6. Jadi jawabannya 6. Selanjutnya, 12 dibagi 3 dikali 1. 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4. Nah, selanjutnya yang terakhir, 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 3 berapa? 9. Nah, setelah itu tinggal kita tambah ya. 6 ditambah 4, 10. 10 kurangi 9, 1. Berarti hasilnya berapa? 1/12. Oke, bisa ya? Misalkan ada contoh soal lagi. Contoh soal yang kedua. Sebuah truk mengangkut 1/5 ton semangka dari kebun A dan 2/3 ton dari kebun B. Nah, berapa ton semangka yang diangkut truk tersebut seluruhnya? Nah, kira-kira gimana kalau ada soal kayak gini? Tinggal kita kerjakan ya, kita tulis dulu yang diketahuinya. Ada berapa ton semangka dari kebun A? Iya, kita tulis 1/5 ditambah dari kebun B-nya ada berapa? Iya, 2/3. Nah, ingat ini pecahan apa nih? Pecahan campuran ya. Nah, kalau penjumlahan pengurangan pecahan campuran tidak usah dirubah ke pecahan biasa. Langsung saja yang bilangan bulatnya yaitu 2 dan 4. Nah, kita tambahkan. Nah, kemudian yang kedua yang 1/5 dan 2/3. Nah, kita cari apa dulu? Penyebutnya sudah sama belum? Belum ya. Kalau belum kita cari apa? KPK. Nah, 5 dan 3 KPK-nya berapa? Angka berapa yang bisa dibagi oleh 5 dan 3? Iya, 15. Setelah itu tinggal kita kerjakan seperti biasa ya. 15 dibagi 5 berapa? Iya, 3. 3 dikali 1, 3. Nah, yang selanjutnya 15 dibagi 3 berapa? 5. 5 dikali 2, 10. Nah, tinggal kita tambah ya. 2 tambah 4 berapa? 6. Nah, 3 tambah 10 berapa? 13/15. Jadi jawabannya 6, 13/15. Oke, bisa ya? Nah, berikutnya tadi penjumlahan sudah, pengurangan sudah. Nah, operasi berikutnya pada pecahan yaitu perkalian. Misalkan ada perkalian 1/2 dikali 2/3. Nah, kira-kira gimana cara kerjakan perkalian? Wah, penyebutnya beda Kak, harus samakan dulu. Nah, nggak usah ya, karena perkalian dia nggak punya syarat. Dia tidak, syaratnya penyebut tidak harus sama. Jadi penyebut beda pun boleh. Jadi tinggal kita langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, 1 kali 2 berapa? Iya, 2. 2 kali 3 berapa? 6. Berarti 2/6. Bisa kita sederhanakan lagi nggak? Iya, bisa ya. Sama-sama dibagi berapa? Iya, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Jadi jawabannya berapa? Iya, 1/3. Oke. Nah, selanjutnya misalkan ada contoh soal lagi nih, masih tentang perkalian. 1/2/5 dikali 2 1/3 dikali 4 1/2. Nah, kira-kira gimana cara mengerjakannya? Ayo coba. Wah Kak, bilangan pokoknya tinggal dikali saja Kak. 1 dikali 2 dikali 4.
seperti penjumlahan. Nggak bisa gitu ya. Nah, kalau untuk perkalian pembagian, kalau pecahan campuran harus dirubah dulu ke pecahan biasa. Masih ingat ya, ngerubah pecahan campuran ke pecahan biasa ya. Berarti tinggal yang pertama 5 dikali 1 ditambah 2. Berapa hasilnya? Iya, 7/5. Yang kedua 3 dikali 2, 6 ditambah 1, 7. Berarti 7/3. Berikutnya 2 dikali 4 berapa? 8. 8 tambah 1, 9. Berarti 9/2. Setelah itu boleh kalian atas kali atas atau 7 kali 7 kali 9 dan bawah kali bawah atau 5 kali 3 kali 2, atau kalau ada yang bisa dibagi atas dan bawah kita sederhanakan. Nah, kira-kira ada nggak? Ada ya, 9 dan 3 atas dan bawah ya. Nah, sama-sama dibagi berapa? Iya, sama-sama dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Nah, ada lagi nggak? Nggak ada ya, tinggal kita kali ya. 7 dikali 7 dikali 3 sama dengan 147. 5 dikali 1 dikali 2, 10. Nah, 147/10. Nah, ini bisa kita rubah ke pecahan campuran nggak? Bisa ya, karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Tinggal 147 bagi 10. Iya, 14. Sisanya berapa? Iya, sisanya 7/10. Jadi kita dapat jawabannya ya berapa? 14 7/10. Oke. Nah, bisa ya materi perkalian ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu tentang pembagian pada bilangan pecahan. Nah, agar lebih mudah kita langsung saja ke contoh ya. Misal ada 3/4 dibagi dengan 5/6. Nah, kira-kira gimana? Wah kak, bagi atas, bawah bagi bawah. Bukan gitu ya kalau pembagian ya. Cara mengerjakan pembagian itu tinggal 3/4. Nah, dibagi lambangnya berubah jadi dikali. Nah, yang pembaginya itu 5/6 dibalik jadi 6/5. Nah, kalau sudah kayak gini kita kerjakan pakai konsep perkalian ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. 3 dikali 6 berapa? Iya, 18. 4 kali 5 berapa? Iya, 20. 18/20. Bisa sederhanakan nggak? Bisa ya, dibagi berapa? Iya, sama-sama dibagi 2 ya. 18 bagi 2 berapa? 9. 20 bagi 2, 10. Jadi jawabannya berapa? Iya, 9/10. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya contoh lagi agar kalian lebih paham. Misalkan ada soal 5/1/4 dibagi 4 3/8. Nah, kira-kira kalau ada soal kayak gini gimana cara ngerjakannya? Ingat ya, untuk perkalian pembagian kalau pecahan campuran harus dirubah ke pecahan apa? Iya, dirubah ke pecahan biasa dulu ya. Masih ingat yang rubah pecahan campuran ke pecahan biasa ya? Nah, tinggal 4 dikali 5, 20. 20 tambah 1, 21/4. Dibagi yang kedua, 8 dikali 4 berapa? 32 ditambah 3, 35/8. Setelah itu baru kita kerjakan dengan konsep pembagian ya. Berarti 21/4 dibagi berubah jadi dikali, 35/8 berubah jadi 8/35. Setelah itu boleh atas kali atas, bawah kali bawah, tapi panjang ntar ya. Nah, yang enak ada yang bisa sederhanakan nggak? Ada ya, mana? Iya, 8 dan 4 sama-sama dibagi berapa? Dibagi 4. 8 dibagi 4, 2. 4 bagi 4, 1. Kemudian 21 dan 35 juga sama ya, bisa ya? Iya, sama-sama dibagi berapa? Iya, dibagi 7. 21 bagi 7, 3. 35 dibagi 7, 5. Oke, selanjutnya tinggal kita kali seperti biasa ya. 3 kali 2, 6. 1 dikali 5, 5. Jadi 6/5. 6/5 bisa kita rubah ya jadi pecahan campuran ya. Kenapa? Karena pembilang lebih besar dari penyebut. Berarti 6 bagi 5 berapa? Iya, 1. Sisanya berapa? 1 juga per 5. Jadi kita dapat ya jawabannya berapa? 1/5. Oke, bisa ya? Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian.
Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Nah, untuk video selanjutnya masih tentang materi pecahan, linknya ada di atas ya. Sebagai bahan latihan, kalian bisa download LKPD di deskripsi video. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.